Mendingan senang-senang dari sekarang. Mana tahu habis ini di bandara ada yang nahan. Minggu depan belum tentu. Belum tentu. Mas Bambang, tolong kasih tahu kami dan mahasiswa UGM yang sangat mencintai Anda, apa makanan kesukaanmu? Ini pertanyaan tulus. Maksudnya supaya kalau saya ditahan bisa dikirim. Memang begitu maksud pertanyaan saya. Setuju kita bawakan bersama? Universitas Gadjah Mada, inilah Bambang Wijayanto. Silakan Mas Bambang. Mas Bambang, hari ini dalam beberapa hari terakhir kita mendengar kabar bahwa kasusnya Mas Bambang ditunda atau Presiden dalam hal ini menginstruksikan penundaan. Kapolri juga memberikan sinyal yang sama. Apakah ini satu kelegaan untuk seorang Bambang Wijayanto? Tunda tidak dihentikan. Tapi yang penting mesti dilihat, kasus saya tidak akan pernah ada kalau saya bukan pimpinan KPK. Kasus ini tidak pernah ada, andaikan Anda bukan pimpinan KPK. Kasus saya ini ada karena KPK menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam salah satu tindak pidana korupsi. Ini harus jelas. Kasus saya, menurut Ombudsman, ada sekian banyak kasus seperti saya yang dilaporkan di kepolisian. Dan ada cukup banyak laporan lain yang kemudian juga dilaporkan di kepolisian. Dan menurut laporan dari Ombudsman itu disebutkan bahwa kenapa hanya kasus BW yang dilimpahkan, yang diperiksa. Dan kemudian Ombudsman mengatakan ada yang disebut dengan diskriminasi treatment. Ya. Tapi saya tidak mau terjebak pada soal kasus saya. Sayang kalau ruang sebesar ini dipakai untuk membahas kasus seorang BW. Saya pikir tidak pantas membahas kasus di ruangan ini. Mari kita bicara soal pemberantasan korupsi dalam problem yang lebih fundamental untuk kepentingan Indonesia yang lebih dahsyat. Dan itu bisa dimulai di Universitas Gadjah Mada. Namun begini Mas Bambang, Mas Bambang, lalu Pak Yunus Hussein, mantan kepala PPATK, lalu juga salah satu alumni UGM, staf khusus sekaligus kemudian menjadi wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, datang ke Setnek. Dan itu diartikan sebagai meminta perlindungan. Pak Yusuf Kala, Wakil Presiden, mengatakan harus kesatria dong, hadapi kasus hukum Anda, jangan minta-minta tolong. Apakah seorang Bambang Wijayanto bukan seorang yang kesatria? Ada yang tidak sempurna, tidak utuh, dan tidak paripurna difahami. Saya datang menemani kolega saya, Profesor Denny Indrayana, karena ada pernyataan yang dikemukakan oleh Setnek bahwa Presiden meminta untuk menghentikan seluruh kasus kriminalisasi yang menyangkut KPK, para fungsional KPK, pimpinan KPK, dan para pendukung KPK. Kami ingin mengklarifikasi dan mengkonfirmasi apakah pernyataan itu betul keluar dari seorang Presiden Republik Indonesia yang berasal dari Gadjah Mada ini. Jadi di sana sebenarnya sedang mengklarifikasi itu. Karena kami tidak mau ada informasi yang distortif dan salah. Menurut Anda, seberapa besar sebenarnya komitmen untuk menghentikan kriminalisasi KPK? Saya ingin mengatakan kita harus memberikan keleluasaan pada pimpinan KPK, pada pimpinan penegak hukum yang lain, termasuk Presiden, untuk membuktikan apakah janji-janji yang diucapkannya itu memang bisa diterapkan. Berilah mereka kesempatan dan keleluasaan. Dan saya datang ke sini sebenarnya untuk menemui teman-teman, kolega-kolega mahasiswa untuk bicara bagaimana mengatasi problem korupsi masa depan. Ya. Ada dua pandangan yang berbeda. Semua sepakat bahwa kita harus menghentikan kriminalisasi KPK. Tetapi kemudian ada yang mengartikan bahwa kasus Anda atau kasusnya Pak Abraham Samad atau kasus Denny Indrayana itu bukanlah kriminalisasi. Itu fakta-fakta hukum. Jadi Anda harus menghadapi. Tolong terangkan pada
Universitas Gajah Mada, para mahasiswa yang sedang menyaksikan acara ini, bahwa Anda meyakini betul Anda menjadi korban kriminalisasi lembaga KPK? Satu, kalau melihat rangkaian kasus dan proses, tadi saya sudah sebutkan tidak mungkin saya ditindak pidanakan kalau saya bukan pimpinan KPK dan mengumumkan tentang tindak pidana dari seseorang bernama Budi Gunawan. Itu tidak akan mungkin. Terus kedua, kasus ini terjadi pada periode bukan dalam jabatan saya sebagai pimpinan KPK. Jauh sebelum itu, dan ini sudah pernah diklarifikasi, dikonfirmasi, dan sudah pernah dilaporkan berulang kali, dan tidak pernah ada masalah. Dan tidak fair kalau kemudian sebuah kasus yang sudah pernah diklarifikasi pada saat saya fit and proper, sudah pernah ada pengaduan dan tidak pernah ada masalah mengenai itu, tiba-tiba kasus ini muncul dan seolah-olah kasus ini menjadi sesuatu yang baru. Dan itu sebabnya kemudian kalau saya menjalankan kewenangan saya dan saya menyalahgunakan kewenangan saya dalam masa jabatan saya sebagai pimpinan KPK, maka itu memang harus dihukum seberat-beratnya. Tapi ini bukan kasus yang berkaitan dengan itu. Terus ketiga, hari ini ada kekuatan besar yang sedang bermain dan bekerja yang kita tidak cukup sadar dan waspada bahwa kekuatan itu sekarang sudah menyelinap masuk menjadi bagian tak terpisahkan dari proses governance yang sedang terjadi dan proses penegakan hukum yang terjadi. Nah, ini sebabnya kita harus agak hati-hati melihat kasus ini dan kita harus melihat apa sebenarnya problem-problem yang harus kita hadapi dan apa sebenarnya gejala-gejala yang sekarang menjadi bagian penting dari seluruh proses untuk membangun bangsa ini. Problem itu akan kita bahas nanti, Mas Bambang. Tetapi begini, juga ada kesan mengapa cicak buaya jilid 3 ini lebih menghancurkan, memiliki daya hancur pada KPK dibandingkan cicak buaya 1 dan 2. Karena KPK dianggap sebagai lembaga yang sudah tidak lagi tahu batas. Kalau kita dengar pidato Presiden Jokowi mengatakan hentikan kriminalisasi, tapi sekaligus juga jangan ada yang merasa sok di atas hukum. Orang mengartikan jangan ada yang merasa sok di atas hukum adalah KPK. Sehingga upaya sistematis untuk melemahkan KPK ini adalah karena upaya KPK yang memang dinilai sering keluar jalur. Ada 3 hal yang bisa dikembangkan. Bagian yang pertama adalah ketika sebuah lembaga pemberantasan korupsi dibentuk di Republik ini, lihat dan lacak sejarah penegakan hukum kita. Tidak pernah ada satupun lembaga penegakan hukum di bidang anti korupsi yang pernah dibangun di Republik ini tidak dibangun untuk dibunuh. Sebahagian besarnya dibangun untuk dibunuh. Itu sejarah menunjukkan seperti itu. Jadi kalau KPK hari ini hidup sampai 11 tahun, itu adalah keajaiban. Bagian yang kedua, tidak akan ada satu kekuasaan yang mapan akan membiarkan siapapun lembaga penegak hukum yang mempersoalkan potensi-potensi penyalahgunaan kewenangan yang dimilikinya. Saya ingin memberitahukan ketika suatu lembaga pemberantasan korupsi telah menyentuh epicentrum kekuasaan, di mana pusat-pusat potensi penyalahgunaan kewenangan terjadi, maka kemudian pasti akan ada pukulan balik. Itu yang disebut dengan corrupter fight back. Dan ini bisa saja terjadi menjadi bagian dari proses seperti ini. Terus yang ketiga, yang juga menarik, tidak akan ada satu proses pemberantasan korupsi berhasil kalau dia tidak melibatkan partisipasi publik secara masif. Karena merekalah penerima dampak terbesar dari tindak pidana korupsi. Merekalah korban yang paling faktual dari pemberantasan korupsi. Itu sebabnya segala upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi harus bersama-sama dengan masyarakat dan harus menjadi bagian dari gerakan sosial pemberantasan korupsi. Hanya Anda paham nggak atau Anda sadarkah bahwa apa yang dilakukan oleh KPK dengan menetapkan Komjen Budi Gunawan menjadi tersangka menjadi gulungan kasus yang demikian pelik, menjadi begitu banyak, ini menjadi tsunami buat KPK. Bahkan ketika Mas Bambang berada dalam tahanan, mantan, saya bilangnya Pak Abraham yang waktu itu